Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Luar baik. biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ah, Bapak. Baik, saya coba cek dulu kehadirannya ya. Saya coba panggil, yang dipanggil namanya mohon untuk menjawab hadir. Ya, yang pertama Hamidah, Siti Hamidah, Hadir. Lutfi Husni, hadir. Mardiana, Hadir, Bapak. Muhammad Sahlan Ridwan. Hadir Pak, hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah bisa hadir. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam proses pembelajaran fisika. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali proses pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas, kepada ketua kelas Muhammad Sahlan Ridwan untuk dipimpin doanya. Ya. Ayo kita sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk lebih afdol, mari kita sama-sama awali proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini sebelum kita belajar tentang materi kita pada hari ini, marilah kita mengingat terlebih dahulu apa yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang gaya. Masih ingat atau tidak tentang gaya itu apa yang dimaksud dengan gaya? Masih kayaknya, Pak. Masih. Ingat, Pak, insya Allah. Silakan. Siti Hamidah. Nah, apa nih yang dimaksud dengan gaya di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Gaya itu tarikan atau dorongan gitu ya, Pak ya? Oh, iya, betul. Oke. Yang lain setuju dengan Siti Hamidah atau ada yang berbeda? Setuju Pak, setuju. Oke. Yang berikutnya, perpindahan. Perpindahan. Mardiana, coba bagaimana? Apa yang dimaksud dengan perpindahan? Perpindahan itu perubahan posisi. Nah, oke. Eh Lutfi Husni, bagaimana? Betul atau tidak apa yang dikatakan oleh Mardiana? Betul, Pak. Betul. Oke. Setuju. Nah, itu adalah beberapa materi yang menjadi modal bagi kita untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya gitu ya, sebelum kita mempelajari bagian sekarang, Bapak sampaikan dulu ya tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Yang pertama tentunya setiap kita belajar materi apapun, termasuk materi hari ini, tujuan dari proses pembelajaran adalah untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya fenomena yang ada di sekitar kita, ya pada hakikatnya kita pelajari tidak semata-mata yang lain tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan selain berikutnya yaitu tentang memahami fenomena usaha dan energi yang ada di sekitar kita. Jadi banyak fenomena di sekitar kita, termasuk pada saat ini usaha dan energi, gitu ya. Nah, ketika kita sudah paham ilmunya, maka akan terasa lebih menarik ketika melihat nanti kita kasih contoh beberapa kasus dalam kejadian sehari-hari. Nah, dan yang terakhir pada proses pembelajaran hari ini tentunya bagaimana setelah kita memahami konsep terutama usaha dan energi kita bisa mempraktikannya sehingga ketika ada kemudahan atau keringanan dari konsep ini
bisa dijadikan untuk mempermudah hidup kita. Nah, ini juga bisa menjadi manfaat dari proses pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya yang kita pelajari hari ini gitu ya dari bab usaha dan energi itu pada pertemuan hari ini dua dulu. Yang pertama apa? Coba dibaca yang ada di slide PowerPoint. Yang pertama apa? Usaha. Usaha. Oke, yang kedua Daya. daya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita lanjutkan ke aktivitas kita hari ini. Nampak gambar di PowerPoint? Sudah nampak, Bapak. Sudah nampak. Nah, coba apa gambar apa ini? Boleh? Anak dorong tembok. Oke, Mardiana boleh. Apa yang nampak di gambar itu gambar apa? Ada dua orang anak sedang mendorong tembok, Bapak. Oke, betul. Sama semuanya terlihat gambar dua orang anak mendorong tembok? Sama. Oh, barangkali ada yang melihat yang lain. Oke, ya betul. Sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya, sesuai dengan yang ingin ditampilkan itu adalah dua orang anak yang sedang mendorong tembok. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira, gitu ya, ketika dua orang mendorong tembok itu, temboknya akan bergerak atau tidak? Enggak. Tidak. Yakin? Yakin. Yakin kalau temboknya masih kuat, nggak akan roboh. Lutfi yakin tidak akan bergerak ini temboknya? Yakin, Pak. Yakin. Ayo buktikan, dorong temboknya. Ya, boleh. Silakan nanti gitu ya, silakan maju ya. Bolehlah Lutfi nanti maju ke depan ya. Dorong tembok selama 30 detik. Ya, maju. Oh ya, ya. Oke. Kita hitung ya. 1 sampai 30 gitu. Nah, bagaimana nih perasaannya? Lutfi, setelah mendorong tembok di depan. Berat, Pak. Berat. Kasih waktu deh 30 menit lagi untuk mendorong tembok, kira-kira mau atau tidak? Tidak mau Tidak kelamaan. mau. Oke. Nah, oke, kita berarti kita asumsikan gitu bahwa ya sesuai dengan tadi yang dipraktekkan Lutfi di depan gitu ya, bahwa setelah didorong ternyata Depok itu tidak bergerak. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, menurut kalian nih apa yang tadi dilakukan Lutfi di depan gitu ya, itu Lutfi apakah sudah melakukan usaha atau belum ketika dia mendorong tembok selama 30 detik? Sudah. Sudah. Kenapa Siti sudah melakukan usaha? Alasannya? Pasti agak pegel ototnya. Benar Lutfi pegel atau tidak? Pegel, Pak. Pegel. Ya, apalagi kalau ditambah setengah jam gitu ya. Oke. Yang lain kira-kira Lutfi ini di depan sudah berusaha atau tidak? Coba Muhammad Sahlan gimana nih? Lutfi kira-kira di depan sudah berusaha atau tidak? Ketika mendorong tembok selama 30 detik tadi. Wah, oke. Ngantuk ya Muhammad Sahlan? Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Oke, berikutnya apakah yang dimaksud dengan usaha? Menurut kalian terlebih dahulu. Ya, apa yang kalian ketahui nggak apa-apa gitu ya. Tidak usah kemudian takut salah, kemudian nggak mau menyampaikan. Coba barangkali Mardiana tahu apa nih yang dimaksud dengan usaha? Kalau Sepengetahuannya saja. menurut saya ya Pak, usaha tuh artinya kita bekerja, melakukan sesuatu gitu Pak, biar menghasilkan sesuatu. Begitu menurut saya Pak. Ya, jadi menurut Mardiana yang disebut usaha ini adalah bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi yang penting nampak gitu ya apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih Mardiana. Nah, untuk memahami lebih dalam konsep usaha ini gitu ya, marilah kita melakukan diskusi. Ya, marilah kita melakukan diskusi dan analisis terhadap apa yang tadi disampaikan terkait ada siswa yang mendorong tembok. Yang menurut kalian
ternyata gitu ya, yang tadi dicontohkan oleh Lutfi di depan, Lutfi itu sudah berusaha ya, walaupun temboknya tidak bergerak. Nah, maka silakan ya sekarang duduk berkelompok ya dengan kelompok yang sama di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian setelah duduk berkelompok, siapkan juga bahan belajarnya ya, bahan ajar yang yang akan digunakan, buku sumber fisika, buku paket gitu ya, atau bahan bacaan lain yang sekiranya diperlukan untuk mempelajari usaha ini. Nah, oke, sudah duduk berkelompok? Udah. Kalau Udah, sudah, Bapak. silakan di kelompoknya gitu ya, dibagi perannya. Ya, siapa nanti yang jadi ketua kelompok, siapa yang jadi sekretaris, notula gitu ya, notulensi. Atau kalau perlu ada bagian-bagian yang lain, silakan dibagi gitu ya. Bendahara nggak usah ada bendahara gitu, karena kita tidak akan mengumpulkan uang. Oke, sudah dibagi kelompoknya? Oke, kalau sudah dibagi Sudah. kelompoknya, sudah dibagi perannya gitu ya. Nanti izinkan Bapak sekarang akan membagikan LKPD. Ya, LKPD-nya saya bagikan ke kelompok masing-masing. Boleh LKPD-nya dibuka. Sudah dapat LKPD semuanya? Udah, Bapak. Sudah. Ini ada yang nggak tahu nih apa itu LKPD. LKPD itu apa ya? LKS, Pak. LKS ya. Lembar kerja peserta didik ya. Berarti kalian harus bekerja gitu ya dengan lembaran yang ada di tangan kalian. Silakan ya, nanti ya kalian mulai gitu ya. Silakan ketua kelompok mau dipimpin langsung oleh ketua kelompok, mau ketua kelompok menunjuk orang lain untuk memimpin diskusi. Nah, LKPD-nya di sana ditampilkan beberapa kasus ya, ditampilkan pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Silakan jawab pertanyaan itu gitu ya, tapi jawabnya jangan asal jawab untuk yang sekarang. Nah, jawab, kemudian sesuaikan jawabannya gitu ya. Nanti silakan kalian boleh buka buku gitu ya, boleh sambil diskusi gitu ya. Kalau nanti kalian buka buku ternyata ada dua bukunya berbeda, silakan diskusikan mana jawaban yang sesuai. Ya, oke silakan beraktivitas gitu ya. Bapak akan ngecek. Kalau ada kesulitan, nanti silakan acungkan tangan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan acungkan tangan gitu ya. Nanti kita bantu. Bapak izin bertanya boleh? Boleh, Siti. Ada apa, Siti? Ya, ini kan ada pengamatan 1 di LKPD-nya ya. Ya, Saya itu gimana cara ngerjainnya, Pak? oke. Oh iya, mohon maaf. Nah, di sana di LKPD itu ada dua pertemuan yang dikerjakan hari ini untuk yang pertemuan satu saja. Nah, di bagian pengamatan, gitu ya, berarti tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah mengamati. Ya, jadi diamati dulu kira-kira itu gambar apa gitu ya. Sama, kalau yang pertama itu kurang lebih kasusnya sama. Nah, kalau sudah diamati gitu ya, sama nggak persepsinya dengan yang ada di kelompok gitu ya. Itu kan kalau yang pertama itu ada orang mendorong. Nah, itu sama nggak yang didorongnya persepsinya, apakah itu tembok atau batu, sepakati dulu gitu ya. Jangan sampai nanti nggak sepakat. Nah, kalau udah sama, udah sepakat gitu ya, nah baru beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu tinggal dijawab saja. Gitu. Contoh misalkan itu di pertanyaannya sama dengan yang tadi, apakah sudah melakukan usaha gitu ya. Nah, silakan dijawab. Terus apakah yang dimaksud usaha dalam ilmu fisika? Nah, berarti kalau kalian nggak tahu, nah kalau tadi yang kan disampaikan oleh Mardiana tadi kan usaha menurut pemahaman sendiri. Nah, kalau sekarang gitu ya, usaha menurut ilmu fisika, berarti kalian harus punya referensi.
Buka bukunya gitu ya, cari di buku itu apa yang dimaksud dengan usaha gitu, terus nanti secara matematis dituliskan seperti apa gitu. Nah, kalau jawabannya ini sudah ada, nanti untuk meyakinkannya gitu ya, ikuti langkah-langkah yang ada di sini, pengamatan satu. Nah, tinggal diikuti langkah-langkahnya gitu ya. Nah, apa tentunya langkah-langkahnya eh, apa menganalisis atau menentukan ya arah gayanya kemana, terus arah perpindahannya kemana. Nah, nanti selanjutnya tinggal diisi titik-titiknya. Untuk gambar 2, 3, dan 4, aktivitasnya sama seperti yang dilakukan terhadap kasus untuk yang pertama. Gimana, Siti? Masih ada pertanyaan? Sudah paham Bapak, terima Ya. kasih. Oke, lanjutkan. Bapak, saya boleh bertanya? Boleh, Mardiana? Yang di LKPD itu Pak, yang di bagian pengamatan satu, kan ada yang tanda bintang tuh Pak. Tanda bintang. Iya, yang Sebentar. di Oh detik-detik itu iya, tanda bintang Pak. itu ya. Nah itu diapain Pak? Dicoret atau dilingkari atau Nah, bagaimana? betul. Coret salah satu. Ya, itu Oh keterangannya iya, tidak tertulis. Jadi dari pengamatan tersebut ditentukan anak memberikan atau tidak memberikan. Gitu. Jadi kalau misalkan memberikan berarti tidaknya dicoret. Ya, tidak memberikannya dicoret. Mengalami tidak mengalami gitu. Kalau tidak mengalami berarti mengalaminya dicoret. Berarti dicoret yang tidak sesuai. Seperti itu. Bagaimana sudah paham Mardiana? iya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dilanjutkan. Bapak, Ya, gimana Lutfi? izin ke WC. Ya, boleh, boleh. Tapi jangan satu kelompok ya, sendiri Ya saja. Pak, saya ajak. Gantian. Oke, bagaimana? Sudah selesai pengerjaan KPD-nya? Oh, belum. Silakan kalau belum dilanjutkan. Bapak mau bertanya lagi. Boleh, Mardiana. Kenapa? Kalau bikin kesimpulannya tuh gimana ya Pak? Nah, berarti kesimpulannya merangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dari lembar apa? Dari lembar kedua, pokoknya dari lembar yang diisi. Lembar kedua atau lembar ketiga sampai ke yang kesimpulan. Jadi intinya apa dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas? Ya dirangkum saja. Bagaimana, Marina? Mengerti? Oh iya Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah sampai kesimpulan berarti hampir selesai. Kelompok Muhammad Jalan, bagaimana sudah selesai? Oh, belum, berarti masih diskusi ya. Kelompok Siti Hamidah sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi, oke. Oke, kalau sudah selesai karena sedikit lagi disiapkan nanti yang akan dipresentasikan. Ya, yang dipresentasikannya hasil rangkumannya boleh nanti tidak full lah, setengahnya. Di satu kelompok, setengahnya lagi oleh kelompok yang lain. Dibacain aja Pak. Boleh dibacain saja hasil diskusinya. Oke, waktunya habis. Silakan kelompok yang maju duluan. Kelompok yang mana?
Mau ditanya atau mau bertanya? Mau maju atau mau ditunjuk? Silakan. Kalau tidak ada yang maju, berarti kita lihat ke absen. Hari ini tanggal berapa? 8, Pak. 8. Tanggal 8. Absen nomor 8. Nah, Muhammad Zahlan, silakan maju ke depan. Ya, Pak. Dipresentasikan, nggak apa-apa, seadanya saja. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin presentasi, Bapak dan teman-teman. Ini yang sudah saya kerjakan tadi terkait ya gaya, Pak, ya, gaya dan usaha. Ya, ya. Jadi kalau gaya ini terkait dengan tarikan atau dorongan. Sedangkan usaha ini sebagai apa ya, aplikasi dari usahanya, apa, dari gayanya, Pak. Jadi dari kelompok kami ini apa, menyimpulkan lah, Pak, ya, menyimpulkan bahwa dari gaya ini kemudian dilihat dari usaha. Jadi usaha yang kita lakukan seperti mendorong tembok itu sekaligus melakukan usaha, Pak. Usaha, sehingga usaha ini gaya yang kita kerjakan pada tembok. Karena temboknya tidak bergerak, berarti bisa dikatakan usahanya adalah nol, Bapak dan teman-teman. Jadi seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon ya saran dari teman-teman ya dan Bapak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Sahlan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas keberaniannya dan terima kasih telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan rekan-rekan dari kelompok yang lain, barangkali ada yang menanggapi, gitu ya. Berarti bagian pertama tentang usahanya tadi ya, sampai usaha. Ya, Usaha, Bapak. Ya. ada yang menanggapi, bertanya, gitu ya, atau memberikan koreksian. Boleh, silakan. Silakan dari kelompok Lutfi Husni. Itu Lutfi Husninya sudah kembali dari WC atau masih di WC? Sudah, Pak, Oh, barusan. sudah. Nah, silakan memberikan tanggapan. Ya, Pak. Bagaimana Ini, presentasinya? Sudah bagus atau ada yang ditambahkan gitu ya? Atau mau ditanyakan, silakan. kalau menurut kelompok kami presentasinya sudah bagus, Pak. Ya. Namun sekalian saja dari kelompok kami untuk apa itu menanggapi apa hasil diskusi kelompok kami juga ini, Pak, boleh atau tidak? Boleh, silakan disampaikan saja hasil kelompok Iya, Pak. Lutfi. Ya, karena kesimpulan dari teman-teman dan hasil diskusi dengan kelompok kami bahwa usaha itu adalah hasil kali antara gaya konstan dengan perpindahan, di mana secara matematisnya W sama dengan F cos theta dikali S. Itu, Pak, mungkin kesimpulan dari kelompok kami. Itu tanggapannya, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih. Sama. Ini yang belum muncul kaitannya, coba di kelompok yang lain. Ada nggak yang menyimpulkan kapan usahanya bernilai negatif dan kapan usahanya bernilai positif? Nah, barangkali dari kelompok yang lain ada atau tidak? Izin menanggapi Bapak dari Silakan. Dari kelompok Siti Hamidah. ya, jadi berdasarkan tadi yang ada di bahan ajar juga, usaha bernilai positif itu ketika usahanya searah dengan perpindahan bendanya, Pak. Kalau bernilai negatif, berlawanan arah dengan perpindahan benda. Mungkin seperti itu. Apakah ada koreksinya, Pak? Nah, bagaimana kelompok yang lain? Mau mengkoreksi atau sudah tepat jawabannya dari kelompok Siti Hamidah?
Oke. Nah, mungkin untuk presentasi karena waktu juga sudah mulai hampir mau habis, dicukupkan satu kelompok saja. Saya tambahkan gitu ya apa yang tadi sudah disampaikan dari kelompok Muhammad Sahlan, kelompok Lutfi Husni, Pak. kelompok Siti Hamidah. Oh ini kelompok Mardiana, apakah ada yang akan disampaikan? Atau cukup saja ikut dengan kelompok yang lain? Boleh Bapak nambahin Oh satu boleh, lagi. silakan. Berarti kalau menurut kelompok kami yang usahanya nol tadi, dia tidak melakukan usaha, hanya bergaya saja ya Pak. Bergaya, iya betul betul. Ya, tapi awas ya dibedakan ya, gaya bergaya di fisika dengan bergaya berpose gitu ya, bukan bergaya seperti di PowerPoint ya. Baik Pak. Oke, silakan. Kita lanjutkan ya. Nah, apa yang tadi disampaikan gitu ya, secara garis umum gitu ya, diulangi lagi. Tapi apa yang tadi disampaikan masing-masing kelompok itu sudah menjurus ke arah yang benar. Gitu. Nanti tinggal diperbaiki lagi di beberapa hal yang kurangnya. Ya, jadi usaha itu banyak definisi tentang usaha gitu ya. Tapi salah satu yang didefinisikan di sini gitu ya adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan perpindahan. Jadi kalau gaya diberikan kepada benda, tapi bendanya tidak berpindah, berarti nilainya 0. Nah, kalau gaya diberikan kepada benda, kemudian bendanya berpindah sesuai dengan arah gaya, berarti nanti nilai usahanya adalah positif. Tapi gitu ya, kalau gaya diberikan kepada benda, nah ternyata gitu ya, perpindahannya malah berlawanan arah, berarti itu usaha yang dilakukannya negatif. Pada kasus LKPD yang tadi itu terjadi ketika menahan gerobak gitu ya, gerobaknya lagi di turunan ditahan. Nah, ternyata karena berat gerobaknya gitu ya, bukannya ke atas gerobaknya tapi malah terbawa ke bawah. Berarti itu usahanya bernilai negatif. Ya, Bapak yakin apa yang dalam LKPD itu sudah kurang lebih sudah sesuai dengan yang di sini. Tapi kalau ada yang belum sesuai, nanti tinggal dikoreksi saja. Nah, selanjutnya ini tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa kelompok gitu ya untuk usaha yang membentuk sudut yang ditarik oleh Tari ya berarti pakai cos theta. Terus usaha kalau gayanya banyak gitu ya berarti nanti gayanya harus dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kalau ditampilkan dalam grafik F terhadap S, cara mencari usahanya itu dilakukan dengan cara mencari luas di bawah grafik atau di bawah kurva. Nah, untuk materi-materi ini pendalamannya bisa kalian baca lebih dalam lagi di bahan ajar yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, terakhir gitu ya, ada definisi tentang daya. Daya ini adalah usaha yang dikerjakan tiap satuan waktu. Nah, sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti dilanjut gitu ya. Dilanjut ke kegiatan refleksi. Nah, hari ini alhamdulillah kita telah membahas materi tentang usaha dan energi gitu ya. Baru pembahasannya tamat sampai usaha. Nah, kira-kira dari dari kelompok yang ada nggak yang mau menyampaikan refleksi? Refleksi itu hari ini ngapain saja dan apa yang didapat hari ini? Nah, silakan. Dari kelompok siapa nih yang mau menyampaikan duluan? Nanti semuanya harus menyampaikan apa yang dilakukan hari ini, apa yang didapatkan hari ini. Kelompok 1 Pak, siapa? Siap, silakan kelompok 1. Apa nih Ya, refleksinya dari kegiatan belajar hari jadi ini? yang sudah saya pelajari ini tentang usaha dan energi, Pak. Usaha dan Ya, energi. gaya dan usaha merupakan tarikan atau dorongan, kemudian gaya itu dapat kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari seperti misal mendorong tembok, Pak. Jadi itu sudah melakukan usaha, kemudian tadi daya, Pak. Daya ini kalau misalkan
kita melakukan usaha ini berapa lama, Pak, sehingga nanti muncul daya di usaha yang kita lakukan mendorong tembok tadi, kita lakukan berapa lama sehingga itu munculnya adalah daya. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih dari Muhammad Syahlan. Oke, yang lainnya silakan. Ya. Akhirnya kita juga beranjak pada akhir proses pembelajaran. Yang terakhir ingin Bapak sampaikan gitu ya, apa yang tadi dipelajari gitu ya, tentunya kembali lah niatkan bahwa kita belajar itu ya tentunya untuk menambah keimanan kita ya, supaya manfaat belajar kita itu tidak hanya dirasakan di dunia gitu, tapi manfaatnya bisa dirasakan di dunia dan di akhirat gitu ya. Secara umum gitu ya, Bapak sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah didiskusikan gitu ya. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu ya. Untuk LKPD pertemuan selanjutnya nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup belajar kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur Terima kasih, nuhun, Bapak. Bapak. Ya, Makasih Pak. Ibu, Istirahat. Bapak Ibu mohon maaf saya tadi belum izin panggil nama langsung ya, nggak pakai nama Bapak Ibu, mohon maaf. Aduh. Oh, nggak apa-apa, Bapak. Justru bagus. Bagus, Pak. Itu bagus, Pak. Gimana untuk tanggapannya langsung sekarang atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Oh, Boleh. Bapak. Di paling ini ada tes evaluasi nggak? Nah, teks evaluasinya itu rencana disampaikan di pertemuan yang kedua. Oh, Atau setiap pertemuan harus ada evaluasi. Nanti kalau harus ada evaluasi, nanti mungkin dipisahkan untuk pertemuan yang pertama apa gitu ya, untuk yang pertemuan kedua. Itu mungkin Ibu atau gimana Ibu? iya biasanya harus ada per pertemuan gitu. Siap. Iya, Berarti nanti di LKPD-nya dipisahkan ya untuk evaluasi. Siap. gitu. Jadi nanti kan takutnya ditanya indikator yang di pertemuan satu itu diukur tes kognitifnya misal di yang mana gitu, atau misal yang di LKPD sudah memuat itu ya tidak apa-apa gitu, Pak. Siap. Iya. Saya rencananya sih mau menggunakan soal evaluasi yang ada di bahan ajar. Nah, Nah, itu bisa tadinya mau kayak mau gitu. pakai yang itu. Berarti nanti tinggal disuruh mengerjakan aja di akhir ya, setelah penguatan mungkin ya, Ibu ya. Betul, setelah penguatan misal silakan kerjakan 2 soal aja gitu. Siap. Ya. Terus paling itu rencana pertemuan selanjutnya. Oh, harusnya disampaikan Bu. Kelewat berarti. Ya, siap. Yap. Itu saja mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang lain. Sudah bagus Pak, sudah menguasai kelas itu. Sudah bagus. Terima Udah kasih Pak Lutfi. saya kuliah ini.